semuanya, bertemu kembali di channel YouTube saya. Tetap memberikan materi-materi atau penjelasan materi kimia. Yang kali ini saya mau jelasin tentang penentuan delta H reaksi. Ini termasuk dalam bab termokimia. Sebelumnya saya udah kasih penjelasan tentang termokimia, perbedaan antara reaksi eksoterm, reaksi endoterm, kemudian perbedaan sistem dan lingkungan, terus beberapa jenis tentang delta H reaksi, dari mulai delta HF pembentukan, delta HD penguraian, delta HC pembakaran, sampai di delta HS adalah pelarutan. Nah, hari ini apapun ceritanya, di soal itu selalu yang ditanya adalah tentang tentukan delta H. Delta H bisa itu dengan hukum Hess, bisa dengan kalorimetri, bisa dengan penggunaan data delta HF, atau bahkan dengan menggunakan energi ikatan. Jadi hari ini yang mau kita bahas adalah penentuan delta H reaksi. Oke. Penentuan delta H reaksi ini bisa kita tentukan dengan berbagai cara. Yang pertama nanti dengan menggunakan hukum Hess. HK itu hukum ya. Kemudian nanti bisa dengan yang kedua adalah dengan kalorimetri. Nanti di sini kita sudah menghitung gitu ya. Kemudian yang ketiga bisa menggunakan data delta HF atau entalpi pembentukan. Dan yang keempat bisa menggunakan energi ikatan. Oke. Energi ikatan. Inilah yang akan kita bahas nanti di penentuan delta HA. Sekarang kita bahas yang pertama dulu dengan menggunakan hukum Hess. Ada yang pernah dengar apa itu hukum Hess? Pak, hukum Hess itu kan dingin. Salah ya. Itu namanya es. Nah, sebenarnya hukum Hess ini adalah nama orang. Si Hess itu adalah menemukan hukum ini. Apa bunyi hukum ini? Bunyinya seperti ini. Bahwa kalor yang diperlukan atau dibebaskan, perhatikan ya, atau dibebaskan pada suatu reaksi tidak bergantung pada jalannya reaksi, tetapi bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir reaksi. Nah, ilustrasinya begini. Seandainya kita mau posisi kita awal adalah, atau keadaan awal kita adalah di Tanjung Balai gitu ya. Keadaan akhir tujuan kita adalah misalnya kisaran lah, simpel, dekat gitu ya. Nah, jadi mau kita lewat dari Erjoman, reaksi yang terjadi mau dari Erjoman, mau dari lintas, nggak masalah. Yang penting kondisi awal kita adalah di Tanjung, kemudian kondisi akhir kita adalah di kisaran. Berarti bisa kita asumsikan hukum Hess itu berarti ada dua cara gitu ya, cara langsung sama cara tidak langsung. Jadi memang nanti hukum Hess itu adalah dua. Hukum Hess itu ada dua, ada nanti cara langsung, ada cara tidak langsung. Cara langsung, ada cara tidak langsung. Oke. Misalnya gini.
misalnya gini, ya, oke. Oke, gini ya. Kita kalau cara langsung mungkin misalnya kita buat cara langsung gitu ya. Kita punya senyawa A, B, C gitu lah. Jadi kalau cara langsung mungkin A menuju si C. Kemudian kalau misalnya nanti caranya tidak langsung mungkin bisa caranya begini. Dari A ke B dulu, baru nanti ke B, baru masuk ke C. Yang penting kondisi awalnya adalah si A, kondisi akhirnya adalah si C. Berarti kalau bicara tidak langsung, dia melalui tahapan kedua, artinya ada dulu ke B, B dulu baru ke C. Nah, jadi kalau misalnya kita skemakan ini, kita bentukkan strukturnya gitu lah ke skemanya. Jadi dia nanti di soal ini mau selalu dalam bentuk skema. Jadi misalnya di sini ada A, di sini harus C. Nah, kalaulah seandainya ini langsung atau menuju C, itulah yang disebut dengan cara langsung gitu ya. Tapi kalau seandainya nanti A ini harus ke B dulu, A ini harus ke B dulu, terus nanti B ini baru ke C. Nah, inilah yang disebut kata tidak langsung. Setiap perjalanan reaksi itu ada nilai delta H-nya, ada entalpi yang dibutuhkan, ada kalor yang dibutuhkan atau yang dilepaskan. Kalau seandainya ini kita anggap delta H1, yang ini delta H2, yang ini delta H3, maka dari rumus ini dapat diasumsikan atau dapat diilustrasikan bahwa delta H1 merupakan delta H2 tambah delta H3. Ingat ya, delta H1 tambah delta H3 itu enggak selamanya rumusnya begitu, tergantung skemanya. Jadi kebetulan delta H1 ini kan merupakan pertambahan. Kok bisa Pak dipertambahkan? Ini kan merupakan ini ditambah ini. Kenapa? Karena kalau ilustrasi dalam bentuk grafiknya gini. Nah, oke. Nah, ini misalnya tadi si A, ini misalnya tadi si C, ini si B. Nah, kalaulah seandainya tadi misalnya A menuju C langsung, oke. Kemudian A menuju B dulu, B menuju C. Ini tadi delta H2, ini tadi delta H2, ini delta H3, berarti ini delta H1 kan gitu. Nah, makanya delta H1 ini merupakan delta H2 ditambah delta H3. Tapi kalau seandainya delta H ini berubah posisinya, misalnya ini delta H2, ini delta H1, ini delta H3, maka delta H2 ini merupakan hasil penambahan antara delta H1 dengan delta H3. Demikian juga kalau misalnya delta H3-nya di sini, berarti yang di sini itu delta H3. Delta H3 di sini seandainya, maka ini tambah ini. Jadi ini itu perhatikan grafiknya, harus bisa membaca grafik yang ada. Jadi jangan, harus teliti gitu loh. Maksudnya jangan sembarangan bahas soalnya ya, apalagi soal hitungan gitu ya. Nah, sedikit lagi yang harus kalian pahami di hukum Hess ini. Kalau di hukum Hess juga kalian juga harus paham, catatannya begini. Oke. Kalau nanti misalnya reaksi dibalik, ingat ya, delta H berubah tanda. Ini juga harus diingat. Ini aturan main. Kalau misalnya nanti reaksi dikali dengan sesuatu atau dengan X lah kita anggap, maka delta H juga wajib dikali dengan X. Kalau misalnya nanti reaksi kalian jumlah atau dijumlahkan, oke, maka delta H juga wajib dijumlahkan. Jadi ini langkahnya atau stepnya. Rx itu artinya reaksi ya. Nanti kamu tanya pula apa ini Rx? X itu adalah reaksi. Oke, itu dia materinya dulu pengantarnya. Sekarang kita langsung masuk aja ke contoh soal. Karena kalau misalnya materi tanpa contoh biasanya sih ngambang gitu ya. Saya kasih contohnya begini. Saya punya
grafik atau punya punya reaksi yang dibentuk dalam bentuk hukum Hess. Ini misalnya gini, saya punya reaksi S ditambah O2, nanti tujuan akhirnya adalah SO3. Kemudian bisa dulu terbentuk dulu SO2, makanya ditambah lagi dengan setengah O2. Nah, nanti baru terbentuknya SO3. Jadi gini, ini gini ya, ini bisa dibilang kondisi awalnya adalah si A. Ini kondisi akhirnya adalah si C. Ini kondisi keduanya atau pertengahannya, stepnya bisa adalah si C gitu ya. Ini kemari misalnya langsung. Ini kemari adalah tidak langsung gitu ya. Ini dulu baru dari sini kemari. Nah, ini kan bisa kita bilang kalau ini adalah si A gitu ya. Kalau ini adalah si B, kalau ini adalah si C. Nah, tapi mempunyai delta H masing-masing. Di sini saya buat bukan delta H1, tapi saya buat delta H3. Oke, ini saya buat delta H3. Di sini saya buat delta H2, nilainya itu 2970 gitu ya. 297 atau gini aja, 297 kilojoule min. Kemudian di sini saya buat delta H3-nya itu min 99 kilojoule. Nah, supaya kalian jangan bingung yang mana ditambahkan dengan yang mana, gambarkan aja grafiknya yang tadi gitu ya. Membuatnya kita ke dalam bentuk grafiknya. Nih. Sebenarnya sih gampang, nggak ada yang susah nih kan. Dah, kita buat ini berarti S tambah O2. Baru di sini menjadi SO2 ditambah setengah O2. Di ending baru SO3. Nah, berarti kan sama aja. Ini si A-nya, bawahnya si B, ini si B menuju si C. Kalau ini langsung. Nah, yang ini adalah delta H3, ini delta H2, ini delta H1. Gitu ya. Sorry, ini delta H1. Oke, ini delta H2. Berarti ini 1, ini 2. Maka delta H3-nya kan hasil tambahan kan? Ya udah, berarti tinggal gampang hasil tambahkannya. Hasil tambahkannya berarti lebih gampang. Gini, tambahkan. Berarti ini kan tadi nilainya ada ya, delta H. Oke, delta H3 sama dengan delta H1 ditambah delta H2 gitu kan. Tinggal masuki angkanya, sepertinya sih tinggal gampang ya. Tinggal H1 berarti masukin min 297 ditambah min 99 kilojoule. Hasil akhirnya berapa? Negatif tambah negatif pasti negatif, min 396 kilojoule. Itu dia materi yang hari ini ya. Nanti selebihnya saya kasih tambahan. Oke, itu dulu. Terima kasih, selamat menyaksikan, dan jangan lupa like dan subscribe.